Silakan Ibu Ring Jumat. Ya, kita mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian sebelum kita malam hari ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Bapa, ku cinta kau. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau berfirman, maka kami diselamatkan. Engkau bersabda, yang sakit disembuhkan. Mujizat terjadi pada malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada Tuhan. Meskipun Tuhan lewat virtual Zoom ini kami berkumpul bersama di malam hari ini di ibadah, pada malam hari ini di Laskar Kristus. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang melihat keadaan kami, apa yang kami perlukan, apa yang kami mohonkan pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami, Engkau menjawab tepat pada waktunya, dan mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus.
oleh bilur-bilur Yesus Kristus yang sakit sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan Yesus telah menebus semuanya di kayu salib. Engkau telah menyelesaikannya semua di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang mengajari kami, membimbing kami Tuhan, agar kami Bapa di dalam setiap pelajaran pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kami bertumbuh di dalam firman Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord Jesus. Ya, terima kasih. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Juga baru yang newcomers ya, yang baru datang. Terima kasih. Pasti mesti karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita ya. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam Kristus. Pasti sebenarnya hari dan waktunya yang terindah saja yang terjadi ya, supaya kasih karunia Allah itu manifestasi di dalam kita dengan firman-Nya, dan juga kita menaruh percaya di dalam iman, di dalam darah Kristus Yesus satu kali hidup selamanya, kecuali kita meninggalkan Yesus lagi ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Karena kita tidak tahu waktunya kapan Yesus datang. Ingat, sudah dekat, dia bilang. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan ini. Mari kita sekarang membaca berbalas-balasan dari Yohanes 6. Terima kasih, Brother Eno. Oke, roti hidup, Yohanes 6. Mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan akhir. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang diserahkan oleh Bapa Tuhan dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Tapi kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi."
Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, dia akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayatnya yang ke-40, Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayatnya yang ke-45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada Ayatnya yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar
minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Haleluya, praise Jesus. Ya, Nah, kita kembali lagi ya. Saya mau lanjutkan kenapa orang-orang Yahudi, terutama orang Israel, masih belum dapat menerima kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, ya, yang diurapi, yang sudah datang, sehingga pada malam hari ini untuk menggenapi pernyataan Yesus itu adalah roti dan air hidup itu benar, ya. Kenapa sampai sekarang ini orang Israel masih belum bisa menerima Yesus Kristus itu Mesias yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama, ya. Nah, mari kita buka dulu 2 Korintus 3, ya. Di situ jelas-jelas dikatakan perbedaan antara Musa, hukum Taurat, dengan Kristus Yesus, kasih karunia Allah Bapa. Ya. 2 Korintus 3 mulai dari ayatnya yang ke-8. Ya, nanti kalau kita mau baca dari ayatnya yang kedua dan ketiga itu, ya, di situ dikatakan bahwa kita ini semua adalah hamba-hamba perjanjian baru, ya. Jadi bukan lagi perjanjian lama, ya, supaya kita bisa mengerti kenapa sampai detik ini orang Israel itu masih buta untuk melihat Kristus Mesias yang sudah datang dan sudah memenuhi semua perjanjian lama. Kenapa mereka masih belum mau melepasnya? Kenapa itu? Ya. Nah, di sini dijelaskan di 2 Korintus 3 mulai dari ayatnya yang ke-8 atau dari yang ke-7 lah. Ya. Coba yang ke-6-nya itu apa? 2 Korintus 3 ayat 6. Ya, Kristus sebetulnya ya. Ya, iya itu. Topiknya apa ini? 2 Korintus 3. Ya, itulah pelayan-pelayan perjanjian yang baru ya. Jadi jelas ada perbedaan dengan perjanjian lama. Ya, itu sebabnya Alkitab kita itu dibagi di dalam 2 bagian yang terbesar. Satu perjanjian lama, itu juga penulisnya adalah Allah sendiri. Ya, kenapa diberikan perjanjian lama itu? Terutama kepada bangsa Israel. Karena memang bangsa Israel ini sudah bangsa pilihan yang sebetulnya harus menjadi terang di tengah-tengah bangsa-bangsa. Tetapi mereka gagal. Sebab perjanjian lama itu diberikan pada waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Berarti tidak berjubahkan Allah lagi. Tapi jubah apa sekarang? Kegelapan. Sebab jatuhnya pun kepada siapa? Kepada tangan the fallen angel yang namanya Lucifer. Ya.
malaikat Tuhan yang sudah berdosa lebih dahulu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka sudah jatuh dulu ke dalam dosa. Lucifer dengan ada malaikat-malaikat pengikutnya tuh, ya. Kepalanya Lucifer, ya. Jadi kita sudah berada di bawah penguasaan setan. Waktu itu, kalau saja Tuhan tidak datang untuk menyelamatkan kita, kita sudah binasa. Ya, nah sekarang kita mau lihat nih di sini bagaimana supaya kita bisa lepas dari perjanjian lama dan menerima perjanjian baru. Nah, mulai dari ayatnya yang kelima juga boleh ya. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, di sini dijelaskan ya, kalau dari perbuatan kita untuk menyelamatkan diri kita tidak bisa. Kalau bukan karena kesanggupan yang adalah pekerjaan Allah. Berarti di sini jelas kelihatan bahwa kita sebagai manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan segala perbuatan keagamaan kita itu, waktu di perjanjian lama dengan Musa, dengan tabernakelnya itu buatan tangan manusia, sebab kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya, maka Allah katakan, Musa, dirikan tabernakel untuk aku, supaya aku tetap berada di tengah-tengah bangsa pilihan kekasihku, yaitu bangsa Israel. Ya, jadi lihat, kasih karunia Allah, Allah itu sendiri kasih itu adalah Allah yang memilih bangsa Israel menjadi bangsa kepunyaan kekasih hatinya itu. Dia sekalipun bangsa Israel berdosa, kasih tetap mengasihi. Kasih tidak bisa berubah. Ya, kasih itu tetap kasih. Agape, kekal. Yang bisa melepaskan kita dari kasih Allah itu adalah diri kita sendiri. Waktu kita berdosa, Allah tidak meninggalkan kita. Karena memang itu sudah firman-Nya. Ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai dengan kesudahan zaman. Matius 28. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Allah lah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Dengarkan, Allah lah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, bukan lama, baru. Ya, nanti kita lihat bedanya. Allah yang membuat kita. Jadi bukan karena perbuatan saya, bukan karena perbuatan kita beragama, ya, sehingga Allah menyelamatkan kita. Tidak, kita sudah mati karena dosa dan patut dikutuk. Kita patut dihukum mati sudah karena dosa. Upah dosa adalah maut. Ya, nah sekarang di sini dikatakan juga di ayatnya yang ke-6 ini, 2 Korintus 3 ayat 6. Kita dijadikan Allah menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Jadi perjanjian baru itu bukan hukum Taurat yang ditulis di atas batu, sudah lain. Ya. Nah, lalu dikatakan tetapi dari roh. Perjanjian lama bukan berdasarkan roh kudus, roh Allah, tidak. Karena kita sudah berdosa.
sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, sekarang perjanjian baru, bedanya kita diberikan roh Allah. Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberikan rohnya yang kudus, supaya kita bisa menjadi apa? Hamba-hamba perjanjian baru. Ya. Siapa itu perjanjian baru itu? Kristus. Jadi kita menjadi hamba-hamba Kristus, bukan menjadi hamba-hamba Musa, perjanjian lama. Tidak. Ya, jadi sekarang kita harus bedakan Musa, dosa, dan kutuk. Yesus kasih yang menyelamatkan, memerdekakan kita dari hukum Taurat. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Tetapi dari Roh Kudus. Sebab hukum yang tertulis, yakni hukum yang tertulis mematikan, membunuh kita. Memang kita patut dibunuh. Sebab kita sudah berdosa. Upah dosa apa? Kematian yang kekal, kutuk, terkutuk. Ya, nanti itu ada di Galatia 3. Kalau kalian mau pergi ke sana, silakan. Waktu itu kita sudah baca Galatia 3, mulai dari ayat 12 sampai dengan 28. Ya. Nah, di sini dikatakan, kita sekarang menjadi pelayan-pelayan Allah dengan rohnya yang kudus. Ya. Jadi bukan pilihan kita, Allah yang memilih kita, yang mengasihi kita. Lalu, tetapi Roh Kudus menghidupkan, membangkitkan kita dari kematian oleh karena darah anak domba Allah, Kristus Yesus. Itu saya bilang, Alkitab Kristen, perjanjian lama dan perjanjian baru, hanya ada dua kemutlakan. Kalau tidak ada ini, yang dua ini, kita binasa. Apa itu? Satu, iman. Kristus. Kedua, darah anak domba Allah yang melahirkan kita baru, menjadikan kita anak-anak Allah Bapa kembali, dan mendamaikan kita dengan Allah. Itu ada di Efesus 1, 7, 13, dan 14. Ya, nanti kalian lihat. Lalu ayatnya yang ke-7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Apa itu? 2 tablet. Perjanjian lama. Torah Musa. Itulah yang mematikan kita. Karena memang kita patut dihukum. Ya, sebab dosa-dosa kita. Jadi upah untuk kematian itu tuh harus ditimpuk dengan batu itu. Karena batu itu, 2 tablet itu, itulah yang kita langgar. Ya, makanya dulu pada masanya bangsa Yahudi yang di perjanjian lama, kalau membunuh itu harus ditimpuk pakai batu. Ya. Namun demikian, dengarkan ini. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai waktu yang Ia berikan. Waktu Tuhan yang terbaik, yang terindah, dan perfect waktunya. Ya. Di sini Allah memberikan kepada kita suatu revelation knowledge. Di sini ayatnya yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. 2 tablet hukum Taurat. Ya. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu Ia diberikan.
kemuliaan Allah memberikan itu kepada Musa. Ya, sebab sekalipun pudar juga, sekalipun sudah hilang kemuliaannya, ya, sudah pudar, ya, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sudah pudar itu, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan melihat muka Musa yang berkilauan, memancarkan kemuliaan Allah pada waktu itu, ya, karena dia sudah diberikan apa? 2 hukum tablet itu, hukum Taurat itu diberikan, ya, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, artinya kalaupun hukum Taurat itu pelayanannya bisa memancarkan kemuliaan, ya, karena mukanya Musa itu waktu turun dari Gunung Sinai itu, ya, membawakan 2 tablet hukum Taurat itu dengan segala kemuliaan Allah, nanti dibandingkan, ya, ayatnya yang ke-8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh Kudus. Bayangkan tuh, saudara-saudara, di sini 2 Korintus 3, ya, Allah membandingkan hukum Taurat yang dari Allah itu kepada hambanya Musa dengan kasih karunia yang didatangkan oleh anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu lebih mulia. Bayangkan, ya. Jadi bukan hambanya yang mulia, tetapi siapa? Tuannya, yaitu Kristus Yesus, Allah, Tuhan itu sendiri yang lebih mulia. Ayatnya yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, jika pelayanan hukum Taurat itu mulia oleh Musa, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ya, jadi kita mesti tahu dulu kenapa kita melakukan perjamuan kudus. Kenapa? Ya, karena yang lama sudah berlalu. Yang baru sekarang sudah datang. Apa itu yang baru? Yesus, kasih karunia, manifestasi kasih agape Bapa. Itu yang harus kita pegang, bukan hukum Musanya, karena hukum Musa itu mematikan, membunuh kita, karena kita sudah berdosa. Tetapi kasih karunia datang menelan hukumnya sendiri, hukum yang diberikan kepada Musa itu supaya apa? Kita bisa merdeka dari hukum dosa dan maut. Karena kasih karunia Allah membebaskan dan mendamaikan kita kembali dengan Allah Bapa. Itu di sini nih, 2 Korintus 3. Ya. Nah, lalu ayat yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ayat yang ke-10, sebenarnya apa yang dahulu perjanjian lama itu, yang dahulu itu, yang terlebih dahulu datangnya, ya, dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. Segala sesuatu ini apa? Sama sekali tidak mempunyai arti. Maksudnya begini, kalau perjanjian lama itu mulia waktu itu, ya, sekarang
kemuliaan yang lebih lagi dari kemuliaan perjanjian lama itu sudah datang, maka yang pertama itu nggak ada artinya. Itu maksudnya. Ya, dengan kata lain, hambanya Musa, lambang kematian dan kutuk, tetapi pemberi hukum Musa itu, itulah kasih karunia Allah yang akan datang. Jadi perjanjian lama itu hanya menuntun kita sampai dengan pemilik perjanjian lama itu menggenapinya di kayu salib baru selesai disalib. Nah, itu nanti kalian bisa baca di Kolose 2. Ya, mulai dari ayat yang ke-13 sampai 17 kalau saya tidak salah, ya. Nah, sekarang ayatnya yang ke-11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, jika perjanjian lama itu yang sudah pudar disertai dengan apa katanya? Kemuliaan, betapa lebihnya lagi. Betapa di atas perjanjian lama ini nih, perjanjian Musa ini nih, kasih karunia Allah lebih lagi disertai dengan kemuliaan yang lebih dahsyat. Di mana ini ada nih? Di kitab Ibrani, ya, Ibrani 8. Nanti kalian baca. Waktu itu kami sudah baca, ya. Nah, lalu ayatnya yang ke-12, karena kami mempunyai pengharapan sekarang, ya. Di dalam siapa nih pengharapan yang kita punyai ini? Di dalam kasih karunia yang sudah datang, yaitu Mesias, Kristus yang diurapi, Yesus, juru selamat. Pengharapan kita ada di dalam Kristus dengan penuh keberanian sekarang kita katakan. Kita katakan dengan mulut, Yesus adalah Tuhan. Roma 10, ayat 9-10. Dengan hati kita mengaku, Yesus Kristus sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa dari kematian akan hukum Taurat. Bangkit Yesusnya. Penulis hukum Taurat itu bangkit. Sudah menggenapi perjanjian lama di kayu salib dengan kematian dan di dalam darahnya sudah dihapus. Jadi kalau kayak ada papan blackboard itu ya, papan yang hitam atau papan putih, kalau kita coret-coret dengan dosa kita tuh sudah di situ. Ya. Lalu darah Yesus apa? Kayak menghapus, hapus, hilang. Masih ada lagi tidak dosa kita? Atau belum bersih darah Yesus itu menghapus dosa-dosa kita? Sudah, ya, karena ini dikatakan di sini di 2 Korintus 3. Hukum Musa sudah pudar kemuliaannya. Di Ibrani 8 dikatakan sudah waktunya untuk musnah. Habis perkara. Kadaluarsanya selesai disalib oleh penulisnya sendiri. Sekarang penulisnya itu adalah perjanjian baru. Sudah datang. Peganglah Kristus itu. Percayalah. Tempatkanlah dia di dalam hati kita sebagai raja atas segala raja. Tuhan atas segala Tuhan. Maka dia akan menyelamatkan kita. Dialah itu roti hidup. Dialah itu anggur kebenaran. Yang melahirkan kita kembali. Dan oleh rohnya yang kudus, dia hembuskan ke dalam hati kita yang baru itu, supaya sekarang kita menjadi pelayan-pelayan apa katanya tadi? Pelayan-pelayan perjanjian baru. Bukan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sampai dan nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, sekarang di sini dikatakan,
Ayat yang ke-13. Tidak seperti Musa. Dengar nggak? Tidak seperti Musa. Mengerti dulu kita. Tidak seperti Musa. Berarti nggak sama kita dengan Musa. Tidak. Ya. Mari kita lihat bagaimana kita tidak samanya nih dengan Musa. Ya. Ayatnya yang ke-13, 2 Korintus 3 ayat 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Dengarkan baik-baik. Musa, hukum Taurat hanya sementara. Mengerti? Dengar? Percaya? Nih, kalian baca firman yang satu sama dengan saya baca. Nggak bisa berbeda. Ya, tidak seperti Musa. Kita tidak seperti Musa. Tidak seperti perjanjian lama. Tidak seperti Torah Musa. Torah dosa dan kutuk. Sekarang kita pilih. Kita mau terkutuk terus? Pilih Musa. Atau kita mau dimerdekakan dari hukum dosa dan kutuk oleh Kristus Yesus, Mesias, yang sudah datang. Dan dia katakan di kayu salib, sudah selesai Musa. Sudah selesai di aku. Kembali kepada aku. Ya, ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Itu yang saya katakan. Jangan pakai otak. Jangan pakai intelek. Anak-anak Kristus tadi dibilang katanya di ayat yang di atas itu pakai Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Berikan kuasa kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Ya. Kalau kita masih mau memilih perjanjian lama, lihat ada apa di perjanjian lama itu. Ada apa? Ada 5 yang besar. Ya. 1. Keagamaan. Tata cara, rituals, ceremonies. Pembantaian binatang-binatang setiap hari. Tidak tahu berapa binatang-binatang setiap hari untuk darahnya dicurahkan untuk mengcover dosa saja. Dosa. Kedua, baptisan selap. Karena imam-imam pada waktu itu mau menyelenggarakan Yom Kippur, hari pendamaian dengan Allah, harus dibasuh di dalam pemandian sehari sebelumnya. Ketiga, sunat. Sunat jasmani. Tanda bahwa mereka bangsa pilihan Allah. Keempat, Sabat. Harus hari Sabtu. Iya, harus hari Sabtu. Kelima, perjamuan kudus 1 tahun sekali. Tanya sama mereka. Tanya. Hanya pada waktu Yom Kippur. Ya, ini 5 terbesar di sana. Kalau kalian masih belum mau melepaskan ini, kalian tidak bisa menerima darah anak domba Allah Kristus Yesus 1 kali untuk selamanya dilakukan oleh Allah. Karena itu Yesus katakan, sudah selesai. Penebusan
pengampunan sunat rohani satu kali untuk selamanya. Kalau kamu bertobat dari semua ini yang Musa punya, kamu menerima kasih karunia Allah. Karena apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa commingle, tidak bisa coexist. Yang satu harus mati, yang satu hidup. Yang mana nih sekarang yang kalian mau hidupkan? Yang mana? Nggak bisa dua-duanya, nggak bisa. Yang satu harus begini mati, yang satu harus begini hidup. Yang mana? Mau perjanjian lama mati dan perjanjian baru hidup? Musa, Kristus, yang mana? Atau kalian mau terbalik? Kristus mati, perjanjian lama hidup. Yang mana? Nggak bisa begini, dua-duanya. Tidak. Di sini nanti kalian lihat semua nih, sampai ayat yang ke-18. Ya. Yang lama, pudar. Yang baru datang, Kristus. Ya. Ayatnya yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini. Hari kapan? Sekarang tanggal Kamis 24 Agustus 2023. Sampai hari ini. Perjanjian lama kitab Musa menyelubungi apa katanya? Ayat yang ke-15, hati mereka. Sekarang menjadi pertanyaan sama kita semua. Apakah hati kita masih diselubungi sama perjanjian lama itu? Tadi saya katakan ada 5 bagian besar dari perjanjian lama itu. Masih kamu pegangkah spirit agama Yahudi? Yang mana nih kita? Karena kalau tidak kita putuskan sekarang, kalian tidak bisa melakukan perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus itu akan menjadi kutuk bagi kalian kalau kalian masih memegang perjanjian lama. Nggak bisa. Jangan sampai kematian kutuk menjadi kutuk bagi kalian di dalam melakukan perjamuan kudus ini. Kalau kalian belum mau melepaskan perjanjian lama itu ke salib. Kembalikan itu kepada Kristus supaya disalib. Karena kalau tidak, ini jelas-jelas nih. 2 Korintus 3 ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, hari Kamis, Agustus 24, tahun 2023, mereka membaca kitab Musa dan ada selubung yang menutupi hati mereka dengan apa? Dosa dan kutuk kematian. Jadi jangan main-main, saudara-saudara. Ya, saya kasih tahu dengan jelas, benar, firman Allah, dan sekarang kita putuskan. Mau pilih yang mana? Mati atau hidup? Hanya itu. Ya, jadi bukan kata saya. Kalau masih ada lagi pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang menyebarkan agama, spirit keagamaan, perhatikan. Saya di mana posisinya? Ya, kita bukan disuruh mengikuti pendeta-pendeta atau gereja-gereja atau saya, bukan. Kita disuruh mengikuti, percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat dunia. Ya. Ayatnya yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, nah lihat ini. Saya sudah mendahului ya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung perjanjian lama itu diambil daripadanya. Oleh siapa? Oleh Kristus. Ya. Mau tidak? Berbalik itu artinya bertobat.
Yang tadinya kita berkiblat kepada perjanjian lama, sekarang kita berkiblat kepada Kristus. Ya, tolong kita mengerti sekarang. Ya, jangan sampai nanti ada lagi, oh karena ibu ini oneness, oh karena ibu ini tidak percaya sama baptisan Islam, oh karena ibu ini tidak percaya sama perjamuan kudus yang hanya 1 tahun sekali. Oh, karena ibu ini tidak beragama Yahudi dengan merayakan semua perayaan-perayaan Yahudi itu. Stop mulut kalian. Stop. Bagaimana dengan Anda sendiri? Bagaimana? Kalau kalian hanya bisa melihat orang-orang lain, bagaimana dengan diri Anda sendiri? Sudah bersandar pada firman Tuhan? The Rock of Ages? Batu karang yang teguh? Imam Maha Agung? Imam Maha Besar? Imam Maha Kudus, Kristus Yesus? Atau masih imam-imam yang di perjanjian lama itu? Yang mana? Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung Musa itu diambil daripadanya. Apa yang kurang jelas di sini? Bagi kita semua, apa? Mari kita share-kan. Ya, supaya jelas. Supaya perjamuan kudus itu bukan menjadi kesia-siaan bagi kita. Tetapi kesungguhan karena saya berdosa, remuk, redam hati, bertobat kepada Kristus. Ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh Kudus. Gimana itu dikatakan? Di Yohanes 4. Waktu Yesus berbicara kepada wanita Samaria. Tuhan tahu murid-muridnya disuruh pergi. Belilah makanan itu, beli. Makanan jasmani itu beli. Sana. Saya mau bertemu dengan seorang yang memerlukan keselamatan. Yohanes 4. Ya, perhatikan. Sebab Tuhan adalah roh. Sekarang pertanyakan, ada nggak sih roh Yahudi? Ada nggak sih roh yang bukan Yahudi? Ada nggak rohnya orang Cina misalnya? Ada nggak rohnya orang Jawa? Nggak ada yang seperti itu, saudara-saudara. Makanya jangan pakai ini. Ini ciptaan Tuhan. Kita harus pakai penciptanya, yaitu rohnya yang kudus. Ya? Kalau kita tidak dilahirkan kembali di dalam rohnya yang kudus, kita binasa sudah. Karena hukum Taurat itu menjelaskan itu kepada kita. Betapa berdosanya kita kepada pencipta kita. Dan betapa membutuhkan amat sangat keselamatan, kemerdekaan yang sejati dan benar oleh darah anak domba Allah itu. Itu darah anak domba Allah itu melebihi domba-domba yang disembelih di perjanjian lama. Itu sebabnya tadi memakai ukuran apa? Much more. Lebih besar. Nanti di Ibrani 8 dikatakan Kristus itu kepala gereja, imam besar, maha agung. Kalau sudah memakai kata maha, nggak ada lagi lah di atasnya dia. Ya tidak. Itu. Maha itu artinya omni. Maha kuasa, omnipotent.
Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang impoten dong. Memalukan. Memalukan orang-orang yang impoten. Nggak berani. Ya nggak? Itu tuh yang di perjanjian lama tuh. Orang-orangnya impoten. Karena sudah hilang kemuliaan Allah. Nggak ada Roh Kudusnya. Roh Kudus sudah lari keluar dari orang berdosa. Ya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, dengarin. Di mana ada roh Allah, roh siapa? Roh Yahudi. Di mana ada roh Yahudi? Di mana ada roh non-Yahudi? Ada nggak dikatakan begitu? Nggak ada, saudara-saudara ya. Ya, nggak ada. Baca baik-baik, minta pertolongan Roh Kudus. Karena Alkitab kita itu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah inspirasi Roh Kudus Allah. Biar Dia yang membukakan kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Tuhan hanya minta hati kita. Berbalikkah hati kita kepada Dia? Atau masih mau memegang perjanjian lama? Yang mana nih? Serius kalau dengan Tuhan. Nggak bisa main-main. Yesus naik ke salib memangnya lenggang-lenggang kaku. Ya. Bagaimana tuh Dia memanggul salib itu? Bagaimana? Untuk kita. Nggak enak-enak Dia. Sebelum naik ke salib aja gimana? Melalui mahkamah Roma. Orang-orang Yahudi di situ bersekongkol dengan orang-orang Roma. Sampai-sampai ada waktu untuk memilih siapa yang kalian mau pilih. Barabas atau Yesus? Mana? Pilihan hati kita saja sudah salah di situ. Ya, pilih Barabas aja. Barabas itu kriminal itu. Justru itu yang kita pilih, ya. Lihat, sekarang Alkitab membukakan rahasia kasih karunia Allah. Dibandingkan dengan hukum Musa, hukum Taurat Tuhan kepadamu, Musa. Di mana ada roh Allah, Kristus Yesus, Kudus. Di situ ada apa? Kemerdekaan. Haleluya, praise Jesus. Ya. Galatia 5. Kemerdekaan Kristen. Ya. Salah satunya di Galatia 5 ayat 24 itu dikatakan apa? Semua yang sudah menjadi milik Kristus Yesus sudah menyalibkan dirinya. Semua yang menjadi milik Kristus Yesus sudah menyalibkan hidupnya. Dengan segala hawa nafsunya. Sekali lagi saya katakan. Kalau tidak ada iman Kristus Yesus di dalam darahnya, tidak ada keselamatan. Period. Habis perkara. Jadi tidak ada dikatakan, ya kamu harus dibaptis Islam, ya kamu harus beragama, ya kamu harus ini, itu, sabat, ya kamu harus segala dan macam. Nggak ada. Hanya Roh Kudus yang memerdekakan kita dari perjanjian lama, dosa dan kutuk. Maut. Ayatnya yang ke-18 terakhir. Dan kita semua, tunggu dulu. Kita semuakah sekarang yang malam ini hadir? Periksa hati kita.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, betul tidak? Jangan main-main. Kalau tidak, perjamuan kudus ini bisa menjadi kutuk bagi orang yang tidak menerima darah Kristus Yesus dan mengimaninya. Jangan main-main, saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus. Jangan. Kalian nanti gumuli dulu. 2 Korintus 3 ini. Tutup pintu hati kita dari orang lain. Bermesraan dengan Roh Kudus. Baca firman-Nya. Berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dalami ini. Ayatnya yang ke-18, 2 Korintus 3 ayat 18 dan terakhir. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Betul? Betul tidak? Ini firman. Dengan muka yang tidak berselubung. Ingat itu, teman kita yang di sana. Ya, bagi mereka yang tidak tahu, nggak mengapa. Ya. Kalau kita sudah mengembalikan hidup kita lagi kepada perjanjian lama, ya, kita harus pakai talit lah, ya. Itulah yang dipakai Musa tuh, ya, seluruh. Lalu wanitanya pakai shawl, ya, pakai putih-putih, ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang lebih besar dari kemuliaan perjanjian lama. Ingat itu. Baca Ibrani 8. Dengan muka yang tidak berselubung. Terbuka, lebar. Dapat dilihat oleh dunia. Karena apa? Ayatnya yang kedua dan ketiga, di atasnya tadi. Kitalah Injil Kristus Yesus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Ya, jawabannya ada di sini. Di ayat yang ke-18. Dan karena kemuliaan Kristus Yesus Roh Kudus itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Kudus, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Jadi ini perjanjian lama nih, ya, hukum Taurat mati sudah, ya. Yesusnya yang bangkit. Ini yang harus kita pegang dan percaya dan ikuti dan beritakan sampai akhir hidup kita di atas muka bumi ini. Sampai kita melihat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau sampai Yesus datang rapture. Pegang Kristusnya. Hidup di dalam rohnya yang kudus. Berperjamuan kudus sebanyak mana kita lakukan. Ingatlah akan kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan kita di perjanjian lama itu. Tidak. Itu perbuatan yang masih di dalam dosa. Dan upahnya sudah berada di dalam maut. Tidak bisa melepaskan diri kita dari maut. Yang dapat melepaskan kita hanya Dia. Allah Bapa Maha Kasih, Maha Pengampun, dan Maha Setia dan kekal. Di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, nama di atas segala nama, harus disebut Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kalau tidak, berarti kalian hanya mau memakai perjanjian lama saja. Belum perjanjian baru. Jangan lagi kita dibodohi sama orang yang di sana. Karena dia masih diselubungi hatinya. Di ayat yang ke-15 itu.
hatinya masih terselubung dengan perjanjian lama. Belum mau bertobat sungguh kepada Yeshua HaMashiach yang adalah Yesus Kristus di perjanjian baru. Itu yang kalian dan saya harus imani. Kalau dikasih tahu, marah. Disitulah contohnya tuh orang yang tidak tahu Alkitabnya dan juga belum mengenal Yesus Kristus, si Yeshua HaMashiach itu yang di perjanjian lama. Ya, tolong perhatikan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, pilih. Mau terus kepada Musa dan perjanjian lamanya dengan Torahnya yang mematikan, atau mau setia kepada Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat dan menyudahinya supaya barang siapa yang berada di dalam Kristus Yesus, di dalam darahnya, di dalam iman, di dalam darah Kristus Yesus, dia selamat sekali untuk selamanya. Amin. Praise the Lord. Kita tidak dilahirkan baru terus-menerus. Tidak, satu kali cukup untuk selamanya. Ya, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bersaksi dengan memakai baik itu 2 Korintus 3 maupun Yohanes 6. Silahkan. Terima kasih untuk perhatian kalian. Amin. Silakan teman-teman. Kesaksian Anda diperlukan untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah berperkara di dalam hidup kita hari lepas hari. Sampai dengan malam hari ini di Indonesia, pagi hari ini di belahan bumi yang lain. Ya, aku mau bagikan kesaksian aja. Silakan. Tuhan itu baik untuk aku ya. Artinya bahwa bukan aku yang memilih ya, tetapi memang Tuhan memilih aku untuk jadi anaknya. Artinya bahwa perjalanan yang aku rasakan setahun belakangan ini, itu adalah juga salah satunya bahwa Tuhan begitu baik. Jadi 1 tahun lalu itu adalah masa di mana aku melakukan terjadinya suatu protes besar-besaran dalam hidupku. Nggak ngerti marahku kepada siapa, rasa kesalku pada siapa saat itu. Nah, tetapi yang aku tahu bahwa aku protes terhadap situasi, ya. Jadi aku meninggalkan persekutuanku dengan Tuhan beberapa saat ya, beberapa bulan saat itu mungkin. Karena disitulah aku protes ya, kalau bisa dibilang marah mungkin ya marah gitu. Tetapi begitu sabar kita tiba-tiba aku pertemukan dengan mau mengingatkan sama aku bahwa sesuatu yang sudah terjadi itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Itu saat itu aku bertanya lagi, kebaikan yang mana Tuhan? Kok begini kalau memang itu suatu kebaikan gitu ya? Aku bertanya, katanya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi kok begini? Itu terus aku pertanyakan. Tapi Tuhan itu tidak bosan-bosannya datang menghampiri aku untuk mengingatkan bahwa Tuhan bilang, aku seperti ini ya, seperti dijelaskan bahwa mungkin aku tidak bisa melihat kebaikan itu saat itu ya. Mungkin saat itu aku nggak bisa lihat rencana Tuhan untuk aku dan anak-anak. Saat itu aku nggak ngerti maunya Tuhan apa sih gitu. Tetapi ternyata sambil berjalannya waktu, Tuhan bukakan satu persatu. Ternyata Tuhan mau aku lebih
dekat lagi. Tuhan mau hubunganku dengan Tuhan lebih karib lagi gitu ya. Saat setahun lewat, saat suamiku masih ada, hubunganku dengan Tuhan bukan tidak baik. Aku baik, tetapi ada kata-kata tetapi, aku selalu menggampangkan gitu lah. Menggampangkan, oh bisa diwakilkan, oh bisa diwakilkan. Jadi rupanya aku sudah berkali-kali mungkin diperingatkan Tuhan ya. Akhirnya pada satu saat Tuhan ambil itu suamiku itu di suatu hari itu, dan aku merasa saat itu tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Tetapi saat berjalan ternyata Tuhan bukakan satu persatu bahwa dulu aku nggak bisa berdoa. Dulu aku sama sekali untuk doa aja selalu menolak. Ya, nggak pernah mau untuk doa tuh nggak pernah. Ya. Nggak usah lagi doa yang untuk bangsa dan negara. Doa untuk makan aja aku nggak pernah mau karena bingung. Tuhan didik satu Tuhan mendidikku begitu luar biasa. Aku dipertemukan pada satu persekutuan dengan persekutuan yang lain. Didatangkannya orang-orang yang begitu karib dengan Tuhan, dekat sama aku. Adalah untuk supaya aku tahu bahwa Tuhan itu ingin aku memiliki hubungan yang terjalin sangat baik dengan Tuhan, dan Tuhan mau Dia yang menjadi sandaran aku gitu ya. Jadi aku ikutin aja maunya Tuhan. Jadi memang perlahan-lahan pemulihan hati terjadi. 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus berjalan begitu, dan aku selalu bertanya, Tuhan, kok aku selalu dipertemukan dan dibawa pada satu persekutuan ke persekutuan yang lain? Aku selalu bertanya itu. Dan sampai hari ini itu berjalan terus ya, pada satu persekutuan ke persekutuan lain, terus begitu. Sampai pada akhirnya aku mulai melihat memang Tuhan begitu baik. Andai kata 1 tahun yang lalu aku hanya mengajukan protes-protes dan nggak mau Tuhan bentuk, aku mau jadi apa gitu. Anak-anak mau kubawa kemana? Dalam iman maksud aku ya. Karena yang mereka lihat kan cuma aku sekarang. Kalau akunya aja udah sudah tidak bersemangat, center mereka siapa lagi gitu. Mereka bisa apa gitu. Tapi Tuhan baik, dipertemukan aku pada orang-orang yang begitu karib dengan Tuhan, dibawanya aku ke tempat-tempat persekutuan demi satu persekutuan ke persekutuan lain. Aku diajarkan berdoa, diajarkan untuk berani, ayo berdoa. Jadi satu persekutuan diajarkan doa ini, sampai di sini LK juga termasuk salah satunya adalah yang mengajarkan juga, oh doa untuk ini gitu ya. Pada akhirnya sekarang meskipun doaku belum terlalu yang berkata-kata dengan bahasa yang bagus gitu, ya apa yang ada di hati aja yang aku keluarkan. Tetapi satu perkembangan adalah aku sudah mulai berani berdoa. Kalau aku datang kerja gitu, aku disuruh pimpin doa untuk ibadah, makan atau membuka apa gitu. Aku sudah nggak takut lagi. Jadi Tuhan itu baik, Dia punya cara yang luar biasa. Memang Tuhan itu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah jelas ya. Karena Tuhan mau aku ini tidak terhilang. Aku mau Dia Tuhan yang mau terus melihat bahwa aku ini ada pada jalurnya Tuhan. Meskipun sesuatu terhilang dari kami, tetapi itu tidak menjadikan hubungan aku dengan Tuhan jadi rusak. Justru disitulah letak di mana Tuhan membuat hidupku bahkan sekarang itu lebih apa-apa aku lari penyembahan pujian gitu. Dalam keadaan di situasi yang bagaimanapun penyembahan pujian. Dulu aku nggak gitu. Dulu aku nggak pernah kepikiran penyembahan pujian di saat aku memerlukan Tuhan aja, aku nggak pernah begitu. Sekarang Tuhan ubahkan sedemikian rupa penyembahan pujian sampai
anak-anak tahu jam-jam itu gitu ya, jam-jam doa itu. Dan anak-anak terlatih untuk mengikuti pada saat aku ada waktu bersama untuk kami mengadakan mesbah keluarga gitu, mereka mengerti ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa, dia bukan Tuhan yang pendendam, dia bukan Tuhan yang pemarah, tidak. Karena kalau dia Tuhan yang pemarah, dia pasti akan ngambek ya sama aku saat aku protes dulu. Tapi dia adalah Tuhan yang betul baik sekali, justru membimbing aku saat aku protes, marah, ngambek dan lain sebagainya. Tuhan dekat terus dekat sama aku sampai hari ini. Hubunganku terjalin dengan baik. Aku sekarang nggak gampang-gampang protes. Aku sekarang nggak gampang-gampang marah. Justru aku diajarkan lagi satu hal, apapun yang terjadi, naikkan syukur. Jadi ada satu lagu yang mau kubawakan gini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lagu itu adalah lagu yang luar biasa untuk aku. Lagu pemulihan hati yang beberapa teman selalu nyanyikan untuk aku saat aku dulu protes, marah, dan melakukan banyak hal yang Tuhan juga mungkin tidak berkenan. Tapi ya itu aku bilang Tuhan itu baiknya luar biasa ya. Dibawanya aku sampai hari ini itu karena memang dia adalah Tuhan. Dia bukan Tuhan yang pemarah, dia bukan Tuhan yang pendendam. Dia Tuhan yang sungguh baik. Hanya itu yang bisa aku bagikan Bu Maria. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati terus. tetaplah pegang kepada iman Kristen di dalam Kristus Yesus dan oleh darah pengorbanan kasih karunia Allah untuk semua orang yang percaya yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja di dalam hati kita. Karena dia itu pancaran kemuliaan Allah. Jadi kalau kita dikembalikan lagi tadi, seperti kata 2 Korintus 3 ayat 18 itu, kita sudah dikembalikan kembali seperti Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Ya, bahkan lebih lagi sekarang kita memerintah katanya atas segala kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa maut, ya. Makanya kita jangan lagi menunjukkan diri kita dikalahkan oleh setan. Wow, nggak bisa lagi dong. Ya, karena tidak ada yang melebihi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dialah itu yang sudah menelan kuasa maut dan dosa dari perjanjian lama. Sudah ditelan sama dia. Sudah diangkat. Bisa nggak kalian juga membayangkan? Dia mengangkat kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang mulia. Haleluya. Bisa nggak kita bayangkan kalau itulah baptisan kita tuh yang benar di dalam Kristus Yesus oleh darahnya. Ya. Jadi, siapa yang sudah dilahirkan kembali satu kali untuk selamanya. Kita nggak dilahirkan kembali terus-menerus, lahir lagi. Kapan dewasanya kalau begitu? Ya enggak? Nah itu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini untuk karena kesaksian kalian itu berarti menyatakan iman kalian itu kepada Kristus Yesus. Itu bukan hanya di hadapan kita, bukan di hadapan Kristus. Ya. Kalau Anda silakan. Terima kasih saudara-saudari.
Saya mau bagikan kesaksian saya. Ini kan tadi 2 Korintus 3 ya, berbicara mengenai hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu identik dengan 2 loh batu itu ya. 2 loh batu. Jadi mana manusia waktu diciptakan Allah memang perlu dipagari. Makanya Allah diutus Musa diutus Allah untuk memagari manusia oleh 2 loh batu itu, yaitu hukum-hukum Taurat. Supaya apa? Supaya manusia hidupnya diatur oleh hukum Taurat itu ya. Karena apa yang ditulis di hukum Taurat itu untuk menertibkan kehidupan manusia, terutama iman manusia. Apa yang tertulis di 2 loh batu itu yaitu harus dikerjakan manusia. Itulah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu di dalam perjanjian baru itu sudah tidak dipakai lagi. Karena 2 loh batu itu di dalam perjanjian lama itu, waktu Tuhan Yesus datang, 2 loh batu itu sudah tidak ada. Karena tabut Allah sudah terbelah dari atas ke bawah. Artinya 2 loh batu itu sudah ada di dalam roh kita. Yaitu siapa? Kristus itu sendiri. Jadi hukum Taurat itu bukan tertulis lagi. Karena 2 loh batu itu, yaitu Kristus itu sendiri sebagai Roh Kudus di dalam kita, yaitu untuk memimpin kita, bukan perkala melakukan segala sesuatu ya di dunia ini, tapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan yang tertulis lagi. Jadi perjanjian baru ini benar-benar memimpin saya kepada realitas iman yang benar. Inilah perjanjian baru yang artinya bukan meniadakan ya, menyempurnakan perjanjian hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat ini itu di dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi. Sudah digenapkan oleh Kristus dengan kematian di kayu salib. Jadi sekarang kita tidak boleh mengikuti hukum Taurat lagi, karena hukum Taurat itu yaitu Kristus itu sendiri yang ada di dalam roh kita sebagai Roh Kudus. Jadi bukan perkara benar atau salah, bukan perkara baik atau tidak, tetapi Kristus yang menjadi ukuran, tolak ukur di dalam kita. Ya. Ya. Jadi bukan oh kamu benar, oh kamu salah, bukan. Itu pasti perjanjian lama, itu masih hukum Taurat. Hukum yang baru itu yaitu Kristus yang menjadi jurumudi dalam diri kita untuk menentukan masalah-masalah benar atau salah. Itu Kristus yang menentukan, bukan hukum Taurat, bukan diri kita, tetapi Kristus yang memimpin di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita untuk menentukan ya, berserta Allah bekerja. Jadi apapun yang Allah kerjakan di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, itulah hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu kalau tidak damai, berarti itu jangan dikerjakan, karena itu hukum kasih karunia sedang bekerja di dalam kita. Ya, jadi jangan memakai pikiran, oh ini nggak benar, oh ini dosa, oh ini tidak dosa. Bukan seperti itu. Jadi apa yang tidak damai di dalam hati kita tidak boleh dikerjakan. Karena hukum kasih karunia itu memimpin kita kepada kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri yang memimpin kita di dalam diri kita sebagai Roh Kudus. Ya, puji Tuhan ya, malam ini diterangi saya juga dengan sis yang tadi berbicara begitu limpah kaya dengan Kristus, dijabarkan semuanya perbedaan hukum Taurat dengan perjanjian baru di dalam Kristus. Itu kita sekarang semua menjadi anak-anak Allah di dalam perjanjian. Puji Tuhan ya, oleh darahnya semua ketetapan hukum Taurat sudah tidak ada lagi. Oleh darah Kristus kita dimenangkan. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bergabung dengan LK ini benar-benar menjamah saya. Jadi kehidupan kerohanian saya sedikit demi sedikit, berangsur demi berangsur bisa dipimpin oleh Kristus. Ya. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudari semua, saudara-saudara yang ada di grup LK ini. Puji Tuhan, amin. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Ini saya masih ada lagi yang lain, silakan. Silakan teman-teman, kalau masih ada lagi yang mau memberikan kesaksian. Kalau tidak ada lagi, ya, saya mau tutup dengan ini firman Tuhan ya, di Efesus 2, ya.
dipersatukan di dalam Kristus. Ya, Efesus 2 ayat 13 sampai 16 ya. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Kristuslah damai sejahtera kita yang telah dipersatukan yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah itu dosa. Ya. Ayatnya yang ke-15 kuncinya ya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Ayatnya yang ke-16. Sebentar ada. Dan untuk mendamaikan keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan, melenyapkan dosa dan maut pada salib itu. Ya. Itulah sebabnya dikatakan hanya dua kemutlakan di dalam Alkitab ini yang dibenarkan oleh Allah. Satu, iman di dalam Kristus Yesus. Kedua, di dalam darahnya. Menjadi manusia baru yang adalah Kristus sekarang. Ya, sampai dengan Yesus datang yang kedua kalinya. Ya. Jadi betul yang tadi Pak Heri bilang itu, Pak Herdianto itu katakan, sekarang bukan soal tidak benar atau benarnya, tetapi Kristusnya yang dilihat oleh Allah Bapa. Ya. Dan kita nih sekarang dengan Roh Kudusnya. Karena gereja yang sesungguhnya itu adalah persekutuan orang-orang kudus yang memiliki Roh Kudus. Sampai nanti kita dewasa, teguh, dan dipakai oleh Allah untuk menjadi Injil-Injil yang terbuka, yang memberitakan perjanjian baru, supaya boleh banyak orang diselamatkan. Haleluya, praise Jesus. Demikian juga dengan kesaksian Ibu Lazarus, supaya kita menjadi dewasa. Rohani manusia spiritual kita itu, dia tidak melihat jasmani kita lagi nih, tidak, ya, tetapi sudah dibungkus di dalam darah Anak Domba Allah, sehingga kita bisa memiliki iman di dalam Kristus Yesus, ya, di dalam darahnya. Haleluya, praise Jesus. Silakan, masih ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada lagi, tolong seorang mengambil lagu, mengangkat satu lagu pujian, dan kita semua mempersiapkan elemen perjamuan kudus, ya, kita adakan bersama-sama. Tubuhmu
dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus memulihkanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus memulihkanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah, menyucikan, menyembuhkan, memulakan hidup kami. Amin. Terima kasih. Haleluya, praise Jesus. Ya, Bu Maria. Mari kita teman-teman melakukan perjamuan kudus kita. Dan kita petik dari Matius 26, mulai dari ayat yang ke-26 sampai 28. Ya. Mari kita angkat roti perjamuan kita ini. Dan kita tidak mengikuti tata cara yang lama, tetapi dengan tata cara yang baru, sebab ini sudah menjadi kenyataan. Ya, kita hanya melakukan men-celebrate kemenangan kita di dalam Kristus Yesus. Ya, melalui salib itu. Dari Matius 26 ayatnya yang ke-26. Dan ketika kita sekarang sedang makan bersama-sama dengan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, kita mengangkat roti perjamuan ini dan mengucap berkat. Mari kita ucapkan berkat. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kekasih-kekasih kita. Ya, supaya menjadi kenyataan bahwa perjamuan kudus ini sudah nyata. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk malam hari ini di Indonesia dan pagi hari ini di Amerika. Karena Engkaulah yang mempunyai segala kuasa, Al-Khalik langit, bumi, dan segala isinya. Dan pada waktu yang Engkau sudah tentukan 2000 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, dan kami menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dari dalam hati kami, Raja atas segala raja, Tuan atas segala tuan, Tuhan atas segala Tuhan, yang kami sembah dan yang kami muliakan. Dan kami beritakan, perjamuan kudus ini sudah terjadi dan senantiasa berlangsung di dalam hidup iman kami, di dalam darah Kristus Yesus. Firman adalah roti hidup. Kristus yang sudah menjelma menjadi manusia, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia Allah sajalah yang sudah datang dari atas dan menjelma menjadi manusia seperti kami. Tidak pernah berdosa, tetapi ditimpakan dosa dan kutuk karena kasih-Mu untuk kami semua yang berdosa ini.
supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam darah Kristus Yesus. Dan kami ikrarkan Bapa, roti ini adalah roti tubuh perjamuan baru yang diselenggarakan oleh Kristus, Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami. Kami percaya dengan tubuh ini, tubuh yang lama kami sudah berlalu, tetapi tubuh yang baru, tempat kediaman, tempel, tabernakel, gereja Allah, persekutuan orang-orang kudus sudah terjadi pada malam hari ini, Bapak. Bagi mereka yang sakit dan lemah, bagi mereka yang kekurangan, baik itu rohani maupun jasmani, bagi mereka yang berduka cita, bagi mereka yang bersedih hati, bagi mereka yang mencari pekerjaan, bagi mereka yang akan memberitakan Injil Kristus Yesus, bagi mereka yang janda, bagi mereka yang duda, bagi mereka yang orphans, yang yatim piatu, bagi mereka yang muda, bagi mereka yang lanjut usia, dan juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel, Bapak Netanyahu, dan juga bangsa dan negara Indonesia tercinta, dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden, dan semua aparatur pemerintahan di Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan umum, dan juga negara Amerika yang akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun yang sama, 2024. Bapak, semuanya lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya perjamuan kudus ini juga kami beritakan kepada mereka. Kami berkati mereka dengan karya kesembuhan, karya kemenangan, dan percaya di dalam iman di dalam darah Kristus Yesus. Jadilah sebagaimana yang Engkau kehendaki, Bapa, supaya tidak ada satu jiwa pun binasa, melainkan beroleh keselamatan di dalam iman di dalam Kristus Yesus. Bagi saudara-saudara kami juga di Laskar Kristus ini, Bapak, yang membutuhkan doa syafaat yang kami naikkan, biarlah kami naikkan hati kami satu persatu padamu, Bapak, supaya menjadi kenyataan juga bahwa firman Yohanes 6 dan 2 Korintus 3 menjadi kenyataan. Dari glory kepada glory, dari iman kepada iman, dari kasih kepada kasih Allah Bapa senantiasa. Jadilah dan penuhilah kami dengan kasih karunia Roh-Mu yang kudus, Bapa, tinggal di dalam takhta hati kami, pimpinlah pertumbuhan iman kami, supaya menjadi dewasa sebagaimana yang Engkau kehendaki, dan juga kami siap untuk memberitakan dan memanggil salib Kristus Yesus untuk Injil keselamatan Kristus Yesus kepada rumah tangga kami, tetangga kami, dan juga kepada seluruh dunia. Dan di dalam nama Yesus kami mau memakan roti perjamuan ini yang sudah dipecah-pecah, menjadi tubuh kemuliaan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, dan Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam kami sekarang dan selamanya. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan berproses sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan perjamuan perjanjian baru ini. Seraya kita juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa kita yang kuasa, yang sudah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus sebagai domba sembelihan satu-satunya sekarang dan selamanya. Mari kita lakukan perjamuan perjanjian baru di dalam iman, di dalam darah Kristus Yesus.
Dari Matius 26 ayat 27 sampai dengan 28. Sesudah makan roti bersama-sama dengan perjamuan Kristus, Kristus mengangkat cawan perjamuan perjanjian baru ini dan mengucap berkat. Mari kita ucapkan berkat. Bapa Maha Kasih, kembali kami naikkan cawan perjanjian baru ini. Cawan di mana anak domba kekasih-Mu yang kudus dan yang berkenan kepada satu-satunya sudah mengalahkan perjanjian yang pertama ini yang menghukum kami sesuai dengan dosa kami. Tetapi kasih-Mu yang begitu besar, Bapak, yang tidak dapat kami pikirkan dan tidak dapat kami katakan. Engkau datang karena Engkau yang menyatakan diri-Mu kasih agape yang sebelum dunia dijadikan sudah hidup dan karena hidup dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak untuk memberikan dan men-share anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Supaya di dalam iman, di dalam Kristus Yesus kami beroleh kesembuhan yang sempurna. Jasmani dan rohani. Dan berkat Allah, sebagaimana anak-anak Allah menjadi ahli waris kerajaan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam kebangkitan anak domba Allah, kami juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus duduk di sebelah tangan kanan Allah Bapa, berkuasa atas segala kuasa kegelapan, kuasa dunia ini yang jahat, dan juga di udara. Terima kasih Yesus yang sudah membungkus kami di dalam darah-Mu, rumah kami, pekerjaan tangan kami, langkah kaki kami, hati kami, dan perkataan kami mengucapkan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat untuk segala bangsa dan setiap jiwa yang mengaku dan percaya di dalam Kristus Yesus. Dan oleh darah-Mu kami sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang oleh Roh-Mu yang kudus Engkau pimpin kami bertumbuh dan berakar dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu dan berbuah lebat menurut ukuran iman yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapak, di dalam mengakhiri pekan ini, kami berperjamuan kudus dan berkat semua hidup kami yang baru ini di dalam Kristus Yesus. Pimpinlah. Dan biar di dalam kebangkitan-Mu, kami mau bagi-bagikan kasih anugerah Allah kepada saudara-saudara kami, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, dan tetangga-tetangga kami, dan kepada seluruh dunia. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami rayakan kemenangan kami di atas segala kemenangan. Supaya hati kami boleh bersukacita dan bersukacita memuji dan memuliakan dan menyembah Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami beritakan sekarang sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sembuhlah, diperkayalah, dan di dalam anugerah kasih karunia Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus sekarang, dengan roh keberanian memberitakan Injil yang terbuka kepada seluruh dunia. Di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, ada keselamatan, pendamaian, pengampunan, dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biar kami mau makan, meminum perjanjian baru ini supaya genap di dalam hidup kami sekarang sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, di dalam nama Yesus. Mari kita minum darah perjanjian baru ini yang melahirkan kita baru di dalam Kristus Yesus dan menjadi duta-duta kerajaan Injilnya, memberitakan Injil sekarang sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat yang Yesus sudah tulis di dalam firman-Nya dari kitab Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26.
Terimalah berkat Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, melalui Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, untuk mengakhiri pekan kita sampai dengan kita bertemu lagi di pekannya yang baru. Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah memberkati kita dan melindungi kita, yang sudah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus kami ikrarkan iman, menerima semua berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami, Allah Bapa, melalui Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus di dalam darah Kristus Yesus. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah dia, anak Raja Daud. Dia yang sudah datang di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, Lord Jesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Tolong diangkat satu lagi pujian untuk menutup acara kita malam hari ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau bersabda dan kami yang tersesat Engkau selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, praise Jesus.